bedong dengan apa? Topi. Terus habis itu apa lagi? Baju ibu. Bayi sudah selesai. Kalau 3 ada perlu Epis. Plasenta ya, buat plasenta. Plasenta. Ada deskripsi nggak sih sebenarnya? Nggak ada ya. Oke. Aduh. Baik. Ini kemudian kita bisa pakai Ini ituan enggak sih? Ya Allah, huruf di. baju ibu. Tapi harusnya ada waslap dan handuk buat ibu. Menjelang waslap. Ini bisa di pause gak sih? Nggak bisa. Ya Allah. Waslapnya buat Tahu kenapa ini? Foto. Oh iya. Bisa selalu bisa. handuk untuk ibu. Ini waslap setelah ibu dibersihkan, dikeringkan, baru pakai Baju. baju. Sabar ya, Kamel. Enggak kotor nggak sih? Yes. Ini tinggal softteknya. Ada softteknya. Mana ada softtek? Nah. Ternyata kalian nyiapin juga. Oke, ini baru tenung. Ini baru persiapan tenung. Terus dibalik ya. Nah, kita balik. Kami ini yang mau. Pakai dua. Oke ya, kita taruh di bawah kulitnya. Mana ini? Ini terlalu ke bawah. Nah, apa? Itu Untuk dibuka tempatnya untuk menahan perineum. besar. Ini untuk apa kalian siapkan? Untuk menahan perineum. Untuk menahan perineum. Oke. Itu duknya steril atau tidak? Steril. Steril. Bersih sebenarnya nggak apa-apa. Kan tidak perlu ada di yang dimasukin adalah yang steril atau DPP. Tapi kan ada juga tuh yang dimasukin ke steril yang hijau. Itu buat apa? Ya, di PMB saya kain hijau itu jadi steril gitu, Bu. Disterilisasi gitu. Ya Nggak nggak cuma apa-apa kalau bersih. ini sterilisasi. Oh. Tapi prinsipnya tidak steril. Oh, gitu. Karena kan nanti keluar darah dan lain sebagainya jadi tidak steril pada saat ini, ya kan? Iya, baik. Oke, prinsipnya bersih bukan steril ya. Tapi kalau dia steril jadi Nggak lebih apa-apa. baik. Oke. Apalagi sekarang yang harus disiapkan? Apa? Ini. Oke. Kasa sterilnya mana? Itu di Kasanya mana kasanya? Butuh Makanya- nggak kasa? Iya, butuh. Untuk apa? Dan apa? Darah apa? Robekan perineum. Kita kebutuhannya untuk apa sih? Buat ngebersihin. Untuk satu, kita cek laserasi, kemudian cek kelengkapan plasenta, cek laserasi, ya kan? Berarti kita butuh berapa untuk itu? Minimal 3 kasa, 3 sampai 5. Ya, jadi kita 3, 1, 2, 3, 4, 5 boleh 3 atau 4. artis kita. Iya. Oke ya, ini sudah terbuka dan sudah masuk ke dalam Ini kok mirip HP banget sih?
Capek banget. Ya. 3 sampai 5 ya. Iya, Bu. Oke. Sudah. Kemudian apa lagi? Kita mau ini PJ siapkan alat kue kita butuh berapa sih? 2 buat ibu, terus bayi 1, split yang kecil. Bayi belum ya? Oh iya, berarti 2. Oxytocin sama lidocaine juga dibutuhkan. Iya. Iya kan? Oke. Bagi ini 4, jangan Taruh luar aja kali. kemudian besok kemudian ini betadin butuh ini naruhnya di mana? Bak instrumen. Bak instrumen ini harus steril. Oke. Oke, bak instrumen. Kemudian kita butuh berapa oksitosin? 1 ampul. 1. Kalau 15 menit tidak lahir, 2. kita kalau di APM butuhnya berapa? Kalau di APM butuhnya 5 oksitosin 5 meter gitu kalau nggak salah harus disiapkan. Tapi kalau itu normal kita hanya membutuhkan 1 oksitosin saja kalau tidak terjadi perdarahannya. Lidocaine 1 atau sampai 2 untuk berarti kita bisa Maaf dia, maaf. ini bisa naik ke atas. Nah, ya kan? Ini kan nggak butuh nih. Ini juga tidak. Taruh sini. Coba. Ya. Ini ceritanya apa? Klorin. Itu apa klorin? Klorinnya betul nggak pakai gigi? Enggak. Tidak. Lebih besar. Oke. Ya, dari sisi ini kita sudah siap. Hectic set perlu nggak? Perlu. Di sini nggak ada hectic set. Berarti kita konsepnya tidak ada robekan. Air. Tadi sudah ada. Tidak digabungkan dan itu terpisah. Kalau ini ada 2 berarti dia ditaruh di bawah. Ya karena ini dia mungkin dipakai mungkin tidak. Di bawah bersama apa?
bersama dengan pasien. infus tes. Oh. Ya, karena infus belum tentu kepake. Ya, kan? Baik, ini sudah, tempat sampahnya sudah. Oke, baru kita mulai ke tindakan. Ya. Pertama kita akan melihat ibu datang. Ada gejala salah. Dua, dorang infus berjoget. Siapa yang mau jadi pasien? Saya. Naik sih, tinggal naik doang. Pasien, buruan. Moja. Nah. Awas pantatnya. Awas, Bang. Yang pertama adalah di daftar cilik ada Dora yang pastikan ada tadi dari gejala kalender. Ada dari gejala dua. Ibu gimana? Sudah mulai ular? Udah nggak tahan? Apanya nggak tahan? Ngomongnya udah tahan dulu ya. Ya, tarik nafas dalam. Kepala. Iya, tarik nafas dalam, keluarkan pelan-pelan. Kita lihat ada dorongan di dalam ini. Tampak dorongan menerap dari minum sudah menonjol dan alus sudah membuka. Ada dari oh ibu kayaknya sih persalinan kita akan berlangsung ya bu ya, tapi tarik nafas dalam dulu, jangan ambil dulu. Saya akan siapkan alat dan siapkan diri dulu ya bu ya. Ibunya semangat banget. Ada mau ngelahirin, gimana rasanya? Jadi tutup semua itu ditutup dari kita pasti dan kita siapkan alat dan diri, siap alat dan siapkan diri. Maka siapkan alat, pastikan dulu ini disiapkan, buka kuit, masukkan ke dalam bak instrumen dengan teknik tidak menyentuh. Kemudian sebelum dibuang kita buka ampul oksitosin. Oke, oksitosin 1 buah dibuka ini biar enggak. Kenapa pakai ini? Supaya kalau kan itu yang kita terlindungi oleh. Nah, buang di tempat sampah. Kemudian sudah kita tutup kembali. Kemudian kita siapkan diri. Siap diri itu mulai digunakanlah dari atas. Ya, dari atas berarti dari kepala. Baru ke bawah.
Ada pakai kacamata. Kita gunakan sepatu boot. Siapkan diri ya. Oke, ini kita Bu tarik nafas ya. Iya. Jangan tidur ya Bu ya. Tarik nafas panjang. Kita kemudian cuci tangan. Kalau itu suka ada anduk, tapi usahakan di tempat cuci tangan itu sudah ada tisu atau handuk ya. Cuci tangan dengan ya. Nah. Itu kemudian sudah jelas. Kemudian kita pakai. Nah, pakai handskun. Satu. Pakai handskun satu. Kemudian ambil squid, masukkan ke dalam oksitosin, baru setelah masuk kita boleh angkat. Jangan diangkat oksitosin, kita masuk, takutnya kena tusuk. Kita mau siap alat, siapkan diri, celemek, cuci sarung, cuci itu pakai celemek, cuci tangan dan pakai sarung tangan. Siapkan oksitosin. Aku ngapal ini gitu. Oh, siapkan diri itu celemek, cuci sarung oksi. Nah, kemudian siap untuk PD, lakukan periksa dalam. Ambil ini, kemudian ininya setengah kokor dipinggirkan, kemudian kita dekatkan. Ini kita ambil lagi ya, yang deketin ini aja. Ini Ibu, kita periksa ya dulu ya Bu. Iya. Ketutupan nggak? Nggak mulus dia kayaknya. Kita ambil, ambil kaki tutup, kita ambil, kita dekatkan. Nah, pakai handphone kita dekat, ini jadi kita ambil. Ibu maaf ya, saya akan periksa dalam sambil dicek itu salah. Saya sih berharap salah. Kami cek betul nggak? Nah, sudah itu baru kita lakukan PD. Bisa dalam, bisa ambil ini, kita cek vagina bagaimana, tidak ada gejala, tidak ada varises. Sambil dilihat dari nyumnya juga ada varises ya, karena nanti kalau mau diepis sebelah mana kita akan mengepis. Jangan sampai kena varisesnya kita epis. Jadi kita sudah tahu. Kemudian vaginanya ada nggak varises di dalam vaginanya itu, ada benjolan atau tidak, misalnya yang menghambat nanti turunnya kepala. Kemudian dicek lagi ketemu
habis vaginnya ketemu porsio. Porsionya teraba atau tidak? Kalau sudah tidak teraba berarti ketemu ketuban, ya kan? Habis porsio pasti ketemu ketuban. Ketubannya utuh atau tidak? Ketemu ketuban masih utuh, kemudian ada kepala, baru kita lihat dia kepala turunnya di Holz berapa. Holz 1, Holz 3 plus, berarti dia sudah begini, posisinya Holz 3 plus itu udah di sini, udah kelihatan. Bulu-bulu kecil sudah terambah di depan, ya kan? Oke, berarti kita tinggal amniotomi. Ya. Jadi kemudian caranya adalah ini masukkan ke di antara tengah telunjuk, kemudian ini jari tengah ini menempel kepada kepala, ini kepala janin, kemudian ini begini, ya. Yang tangan satu ada kontrol. Kalau ada his, jangan dilakukan pecahan. Tapi ketika hisnya sudah mulai turun, baru boleh kita pecahkan dengan cara memutar, kemudian cuma begini doang. Congkel. Ya ini kan tadinya yang tajam ini menghadap ke sini, ke bawah. Karena kalau ada kontraksi atau apa, dia tidak akan memecahkan. Tapi ketika sudah kontraksi sudah turun, kita putar, baru kita pecahkan. Nah yang ini melindungi supaya tidak kecongkel begini. Iya, jadi tangan jari tengahnya ini kita sentuh kepalanya, yang ini adalah yang telunjuk. Yang main. Ya, itu ya. Oke, sudah keluar. Ini kan sudah ini air mengalir di sini. Sambil kita lihat, evaluasi apa ada air ketubannya bagaimana, volumenya berapa, baunya bagaimana. Terus ketika dia pecah ketuban, ada enggak jari-jari yang ikut, tali pusat dan turun. Nah, setelah itu enggak ada semuanya, berarti bagus. Ya. Jadi setelah ketuban jangan dikeluarin tangannya. Selain itu juga mengurangi derasnya air ketuban dengan kita tahan. Sehingga itu salah satu pencegahan supaya plasenta, tali pusat tidak turun. Nah kalau sudah, kita lihat ketika ada his biasanya kan didorong, kepala akan maju, kita akan merasa kepalanya terdorong ke depan, berarti dia kemajuan bersalinnya bagus. Nah itu kita boleh bisa. Jadi kalau mau mules, ngeder yang dia boleh itu ini sudah. Ini sudah selesai. Ini kita turunkan. Ini buang di larutan. Ini apa? Infeksius, tapi ininya biarkan dulu, jangan diredam dulu, karena kita akan nanti merendamnya bareng-bareng. Ya, biar waktunya sama. Oke, kita cuci di dalam larutan ini, kemudian kita buang. Ya, terus cuci tangan kembali. Ini tutup, ini balik lagi ke sini. Kemudian dengarkan DJJ. Kita tahu bahwa setiap ketuban pecah pasti akan menimbulkan kontraksi dari dia, menyebabkan hipoksia fisiologis pada bayi. Oleh karena itu kita kontrol denyut jantungnya masih oke atau tidak. Ya, ininya jangan dari bawah. Ini kita kalau etisnya kita bukanya dari atas. Ya. Garing. Tangan. Dicek. Oh ya, begininya bagus. Berapa bagus? 140. Setelah DJJ tahu ini PD udah selesai, DJJ sudah dengar. Kita tahu pembukaan
berikutnya kita tahu hasil kondisi bayinya, baru kita sampaikan ke ibu. Persiapan pertolongan persalinan bagi kaum ibu, bapak dan keluarga. Ibu, ini persalinannya sudah mau mulai. Ya, jadi nanti kalau ada mules ibu boleh nyusun. Oke, ibu. Tapi sekarang ibunya nggak ngerasain sakit ya. Tapi mulesnya bagus loh ibu. Ibu rajin senamnya ya. Sini tungguin siapa? Mana suaminya bu? Ayo bu, ayo. Oke, panggil suaminya. Ya. Misalnya lu. Habis gak mau deh gitu jadi curiga saya langsung heboh. Baik, ibu. Pak, ini istrinya akan melahirkan. Pembukanya sudah lengkap dan mulai ini juga sudah. Kita bantu ibu untuk mengenal persaingannya. Ibu nanti kalau udah mungkin, kalau udah mau mungkin, ini aja ya bu ya. Ibu udah bisa jadi belum. Nah, ibu mau posisi seperti apa? Jongkok berdiri. Oh jongkok, oke ibu jongkok. Ayo coba jongkok ibu. Nah, bapak bantu ya. Saya nggak bisa jongkok bu. Kalau jongkok sebaiknya di bawah, turun ibunya disuruh turun ke bawah, turun. Kalian gelap karpet yang gelap karpet nggak mungkin kan ibunya gitu. Sorry ini biar pegangan dia. Sudah sini. Bapak pegang di belakang pak. Duduk di belakangnya. Oh di belakang. Oke kamu turun di bawah deh. Posisi jongkok itu bisa gitu ya mau lakuin. Ibu pegang. Mau sini ya. Pegang bu. Pegang ini. Nah, dulu kasih bantal. Ini kasih bantal jadi dia pegangan. Ada bantal nggak di sini? Nggak ada bu. Kita tidur. Bapak sini bantu gini. Pak, nah ini ya. Dulu sih bapaknya. Oke. Iya. Ya bu, ya. Oke. Ini pengalaman. Ya, nah dan iya oke terus bu. Nah, ya. Itu kalau bu bagaimana kalau nolong persalinannya di bawah? Ini semua ke bawah. Oke. Terus gimana nih caranya nolong persalinan? Gini ya, kalau di bawah ini juga turun ke bawah. Kalau jongkok pasti nggak mungkin di kasur. Jatuh. Ya kan? Jatuh. Yang butuh effort. Susah juga. Dan aku jongkok. Oke, saya taruh sini. Ya ibu. Kita juga manusia bisa. Kamu jongkok coba, jongkok di antara kakinya gini. Nah ya, bapaknya dorong dong. Dorong mana bu? Dorong bayi. Dengkok sih. Jangan dipukul pak, sabar pak. Sabar, ngomel-ngomel gue nih ayah nih. Kayaknya kalau begitu saya nggak mau kawin. Maaf, ini angkat bu, taruh di bawahnya aja ya.
Ini buat ini. Siapkan itu dekatin semua ya, pindah ya. Bener. Oke. Ini pasti tentunya tidak ini. Nah, dia disuruh ini mana? Pegang. Sementara dia gini dulu, pegang dulu kan ya, sambil mules. Ayo Bu. Nah, terus ya. Nah, kalau udah mulai ini, dia pegangannya tetap gini. Ini pasti nggak mungkin di lantai begini, jelasin ya. Ini kita buka. Ayo Bu. Bagus. 5-6 cm di depan vulva kita pasang. Ini. Ya. Ini kan jongkok. Nah, lu sendiri yang salah. Ayo lu kill. Nah, gini nih jongkok ya. Kan itu jongkok begini. Lagi Ya kan? agak turun lagi. Nah, ini kan pegang. Ya, terus ayo Bu. Ayo, oke. Oke, terus. Nah, ini terus ini support perineumnya begini tetap. Kita tetap ini gini. Pegang. Supportnya begini. Pegangin apanya Bu? Oh, pegangin perineum. Support perineum. Nah, ini. Terus ini. Nah, udah. Kemudian sudah lahir. Ini bisa kita lap. Kemudian kita bisa pakai ini. Lap mulut sama hidung dari. Kemudian cek lilitan tali pusat. Tidak ada lilitan. Dia putaran aksi, lahirkan ke bawah, ke atas, sanggah, disanggah, menyusurin. Lalu placentanya kemana? Ya Bu, udah Bu lahir Bu, turunin Bu. Oke, angkat. Kamu kalau jongkok duduk, jongkok. Nah duduk Bu. Nah, langsung dia taruh di MD dan tutupin. Kalau dia menangis. Nah ini kan kalau plasentanya, tali pusatnya panjang. Tali mana plasenta dan tali pusatnya? Lah terus nomor salin plasentanya kemana? Di dalamnya coba ada gak? Kan jadi itu. Iya Bu, coba saya sambil diri. Oh iya, tali pusat kan gini. Kita bisa delay cord itu sampai placenta lahir juga nggak apa-apa. Ya jadi nggak usah diituin. Kita tunggu kontraksi, kemudian kita langsung suntik oksi. Suntik oksi nggak pakai ini, nggak boleh. Ibu saya suntik dulu ya. Nggak ada janin kedua, sudah dicek, nggak ada janin kedua, kita suntik oksitosin IM di paha luar, bukan sini ya. Ini paha dalam, jadi tetap nyuntiknya di paha luar. IM sudah. Oh, Itu ada Bu. oksi. Untuk plasenta yang lahir sendiri nggak bisa pakai oksi. Kalau kontraksinya bagus, nggak apa-apa. Kan ini programnya pemerintah. Nah ini kan begini, kalau delay cord ininya tidak perlu di klem, tunggu sampai benar-benar berhenti sendiri. Nanti kalau sudah denyut nadinya di sini sudah mulai berhenti, baru kita bisa. Keras, ya kita baru klem. Nah, kalau misalnya tidak, bagaimana? Ya sudah, lahirkan saja. Ini boleh nih di sini. Sebenarnya harusnya ini tetap. Nanti di sini,
Kemudian ini berapa senti? 2 senti dari pusat. Bisa langsung pakai ini. Ini buat apa sih Bu yang jepitannya? Ini klem, jadi nggak usah diikat. Nah, kalau pakai ini klemnya cuma satu sama ini doang. Iya. Gak apa-apa. Di Lotus Bird dia memang gitu, nggak apa-apa. Nah, kalau Lotus Bird kan aman, di lekolkan kan nggak usah di itu, ini kita jepit aja di sini untuk melahirkan bisa oksi ya. sudah, kemudian kita lahirkan. Tapi memang agak repot. Ya, bayinya harus lebih dekat. Nah, itu dan harus ini. Tapi kalau ini kan APN. Kalau APN klem 2 cm nanti di sini. Kemudian dari klem pertama ke klem kedua itu ini 2-3 cm. Kemudian baru kita gunting tali pusat. Nah, kalau itu bisa nih, gunting tali pusat itu pegang ini lindungi. Nah, yang gunting boleh bapaknya. Boleh kalau misalnya itu bapak mau terlibat, kan keterlibatan itu boleh. Silakan. Iya, bantu. Mungkin bisa baca doa dan lain sebagainya, silakan saja. Tapi keterlibatan itu digunting. Nah, yang sudah misalnya kamu lupa bawa kom, kamu bisa tutupnya itu sebagai kom, bengkok. Jadi alat yang sudah dipakai jangan masuk ke sini. Nah, ini sudah, ini kemudian kita ikat ya pakai tali. Caranya mengikat adalah ini harusnya di bekas ini. Enggak, harusnya kan di sini. Ini, nah, udah di ini baru ini buka. Jadi, tuh, ibu jarinya biar kencang. Ikat mati. Satu lagi. Oke. Nah, ini balik. Kenapa nggak pakai yang warna biru? Boleh saja mau pakai warna biru, saya kan nyontohin. Kalau pakai warna biru nggak usah diikat kayak gini, tinggal klem gitu aja. Jadi kalau misalkan mau motong tali pusatnya itu harus dipastiin dulu dia nggak ada ini deh. Alangkah baiknya. Ya sudah baik. Kemudian kita akan melahirkan plasenta. Tadi sudah cek janin kedua, sudah oksitosin. Kemudian kita langsung PTT. PTT ini regangkan. Jadi tali pusatnya diregangkan, tidak ditarik. Kenapa? Karena kita akan melihat atau memantau pelepasan plasenta. Kalau misalnya dia plasenta lepas, ada tanda-tanda plasenta lepas, ini globuler, terusnya kontraksi globuler, terus kemudian tali pusat bertambah panjang, keluar darah, itu tanda-tanda plasenta sudah lepas. Nah, setelah itu pastikan benar nggak di plasenta ini sudah lepas dengan cara kita lakukan dorso. Dorso itu dia begini. Kalau kita diginin, kalau dorso, kalau kita tekan ke bawah, dia kalau belum lepas di tali pusat ikut masuk. Tapi kalau dia sudah lepas, kalau kita giniin dia pasti tetap memanjang. Jadi, oh ini udah lepas. Berarti kita tinggal lahirkan plasenta.
Sudah, oh ya Bu, plasenta sudah lepas, bentar ya. Dekatkan lagi 5-10 cm depan vulva. Kemudian kemudian kita tarik. Nah, ini dorso, kemudian kan ke bawah. Terus kita balikin nih, terusnya kita balikin sini. Ini kita tangkap di depan ini kita tangkap dan kita pilin. Iya, diputar ya. Dipilin. Nah, nanti kan ada selaput. Diambil gini. Kenapa harus kayak gitu, Bu? Supaya kalau dipilin selaput itu kan rapuh. Kalau dipilin itu dia akan menjadi tali. Jadi tidak akan putus di itu ya. Nah, baru kita ini kontraksi. Cek setelah plasenta, biarin aja plasentanya. Kita yang utama adalah kontraksi. Masa selama 15 detik. Kontraksi bagus, baru kita lari ke plasenta. Cek plasenta berapa jumlah kotilidonnya, di 16-20, tapi lihat ada nggak yang copot, ada yang tidak. Kalau tidak ada yang copot seperti ini. Nah, kemudian kita lihat balik bagian fetalnya, ada nggak pembuluh darah yang terputus. Ini kan ada pembuluh darah nih. Kalau ada pembuluh darah sampai sini, terus di sini ada mengalir darah, berarti kemungkinan ada anak plasenta lainnya yang mungkin masih menempel di sini. Iya, jadi kelainan plasenta bilobata dan lain sebagainya kan gitu. Itu bisa. Jadi kamu harus cek ini. Kalau misalnya pembuluh darahnya cuma ada di sini doang, nggak ada yang terputus, oke. Berarti ini plasenta cuma satu. Nah, kamu lihat tinggal panjang plasenta, tinggal giniin aja. Oh, jengkal saya itu, tapi kamu udah harus hafal, jengkal saya itu 15 cm. Misalnya tinggal diginiin aja. Oh, panjangnya sekitar 45-50. Nggak usah pakai 10 cm. Jadi kira-kira 50. Tapi kamu udah tahu, oh ini jengkal saya berapa. Itu caranya untuk mengukur. Lihat insersi tali pusatnya ada di mana, di tengah, di sentral, di marginal, dan ini akan berpengaruh kepada sebenarnya besar bayi dan nanti ada komplikasi nggak di bayinya. Itu ya, ini sudah kita letakkan di piring plasenta. Ini karena jauh dia minta jongkok. Kalau di sana sih bisa ya, harusnya ditempatin balik, ambilin piring plasenta. Asisten kalau ambilin piring plasenta. Ini piring plasentanya nanti isi plastik ya. Jadi langsung masukin ke dalam plastik. Nah, sekarang kita akan mengecek laserasi. Yang ngecek laserasi, kita lihat ngecek laserasi bukan begini. Jam berapa? Jam 6, jam 12, jam 9, jam 3 cuma udah selesai. Tidak. Kita harus ngecek dengan 2 tangan. Benar-benar ada robekan atau tidak. Kan seperti itu. Kalau sudah tidak ada laserasi, baru kita evaluasi kembali perdarahan. Kontraksi bagus, dan ibu kontraksinya bagus ya, perdarahannya juga tidak banyak. Oke, gimana Bu bayinya? Senang. Sebut tangan gue. DTT, kita pilih di DTT di tangan. Kemudian larutan klorin, baru larutan DTT karena habis darah ya. Celupin dulu larutan klorin, terus bilas di larutan DTT. Kenapa? Karena kita mau pegang dengan ibu. Cek nadi ibu, kemudian bayi, sambil melihat bayinya udah IMD-nya sudah dapat belum menyusui. Kemudian dilihat pernapasannya, dia
jangan-jangan tertutup sama payudara ibu dan lain sebagainya, itu kita kontrol. Nah kalau enggak ibu terusin ya Bu ya, saya kembali lagi ke sini. Kalau perlu ditensi, kalau kita lihat nadinya, kok nadinya cepet, nadinya lemah dan ini kita tensi. Tapi kalau di itu pasti harus tensi, tensi nadi kan gitu. Kalau praktek yang penting nadi ibu tunjuknya bagus sih, bagus biasanya tensi itu bagus. Udah gitu baru kita beres-beres ke ini. Nah, evaluasi lagi cek perdarahan dan sebagainya. Itu evaluasi 15 menit pertama, ya kan? 1 jam pada 15 menit pertama dan berikutnya ini 30 menit. Nah, kemudian baru kita rapikan. Ibu ini yang buat sedot bayi. Kalau bayi menangis tidak menangis, bisa sperm atau air ketubannya hijau. Jadi kita lakukan. Tapi kalau bayi baru lahir langsung nggak usah, nggak usah kita sedot karena dengan otomatis dia sudah membuka dan semua yang cairannya itu sudah didorong keluar. Artinya saluran pernapasan bayi dan pernapasan itu bagus. Ya, kalau merintih baru kita. Kalau sudah kita bereskan dulu ini, tempatkan di hutan klorin. Ini buang tempat sampah, ini semua hutan klorin. Tapi kalau ngerendam, idealnya harusnya dibuka. Semua yang ada di sini. Maaf ya. Oke, nah ini kemudian ada benar. Nah, ini kalau mau beneran kan nggak pakai macam-macam ya. Nggak pakai, saya nggak pakai apa? Sepatu. Kalau udah ini saya tidak pakai sepatu bot, tapi pakai yang tertutup aja. Oke, ini sekarang tinggal beresin ibu. Oke, kita pindahin aja nih Kak. Capek ya Bu? Itu kalau jongkok memang yang sengsara dari bidangnya. Sebenarnya dia sangat mudah untuk bayi besar dan mengurangi robekan. Jongkok. Sebenarnya posisi yang nyaman buat pasien dan bidan adalah biasanya setengah duduk di tempat tidur. Jadi dia setengah duduk, belakangnya bapaknya berputar, menyandar di bapaknya, itu lebih nyaman buat pasien. Tapi itu tergantung pilihan pasien. Kita nggak boleh, jangan jongkok, saya pekel, kan nggak bisa begitu. Tetap harus menolong ya. Ibu tapi banyak kan bidan juga kasih pilihan. Iya, langsung Nah itu kan satu, ya itulah bedanya kalian dengan ininya ya, dengan yang lain. Nah kalau kamu memang profesional ya harus mau, Bu saya mau nolong persalinan sendiri, berdiri, berdiri berarti di pinggir ini diri sambil pegangan, atau dia di suaminya di depan, dia pelukan sama suaminya di bawah. Dan yang di bawah jongkok. Dan memang harus begitu. Tapi Bu, bingungnya kalau posisi bukan tiduran pas episnya itu gimana Bu? Kan nggak perlu epis kalau itu.
Oh gitu ya Bu. Jadi lama-lama membuka ya. Karena secara gratifikasi Oh, turun. oh gitu. Ibu, berarti untuk semua metode kayak jongkok, berdiri, duduk itu tetap pakai APN lapangannya. Iya, pakai APN. Cuma sekarang yang di skala 3 itu manajemen aktif skala 3 tetap dilakukan. Cuma ada yang jepit-jepit potongnya itu sampai plasentanya lahir. Baru di dada itu dilingkongkan gitu namanya. Ya, pemotongan tali pusat, cord itu tali pusat, cut potong dulu, Delay. Biasanya foto dulu. Jadi nanti kalau itu bisa bapaknya yang motong, yang keterlibatannya bisa di situ. Nah, setelah itu baru kita bereskan semuanya, rapikan ibu. Ya. Ada yang hal yang terlupakan adalah mengganti tadi. Ya, ketika ini kan dikeringkan. Ya, tadi salah ketika ini karena jongkok jadi aku konsentrasinya agak ke itu. Nah, harusnya pada saat dia udah dipotong, ini kan udah diganti dengan yang kering. Jadi itu sudah diganti dengan yang kering. Ya, diganti dengan yang kering. Dia sudah ini pada saat itu dia sudah ada itu. Jadi kesalahan saya adalah pada saat itu pas bayi lahir kan langsung dikeringkan. Saya tidak mengganti handuk yang buat mengeringkan dengan kain yang kering. Jadi resiko hipotermi pada bayi tetap ada kalau kita tidak mengganti. Karena ininya basah, ya kan? Jadi ada konduksi, dia basah, ditempel, jadi panas bayi hilang. Ya, jadi harus diganti setelah dikeringkan, ganti dulu baru ibu mendekat. Sambil dia, tapi nggak boleh didekat begini ya, karena dia kan harus gerak, karena harus mencari putingnya ini. Ibunya cuma cukup begini supaya dia gak jatuh aja. Berarti baju juga harus disiapin tadi di bawah. Iya, semua harus disiapin tadi, harus dipindahin ke situ semua. Gitu. Jadi supaya kita tidak lupa juga. Karena tadi jauh, udah posisi wena, mau bangun susah. Ya. Nah, ya ibu tolong di sini lagi. Nah ini kan sudah diganti, maaf ya, ini sudah terganti baru. Nah ini baru kita bersihkan ibu. Bagaimana cara membersihkan ibu? Ini pasti harus disimpan dulu. Nah ini harus diganti. Tapi perlu diangkat nggak? Jangan, kan masih ada perdarahan. Jadi nanti kalau diangkat berarti kita harus sudah nempelin outside. Oh. Supaya darahnya tidak kemana, nanti udah gelap. Tapi masih biarkan dulu. Pakai apa? Pakai air DDT. Mana air DDT? Harusnya air DDT ini bukan satu, karena ini bekas cuci tangan. Iya. Masa mau dipakai ibu? Jadi kalian harus tahu, jadi DDT-nya nanti harus dua atau ini diganti dengan air DDT yang baru. Ya, baru bersihkan. Prinsip membersihkan adalah dari yang terjauh, yang tidak kotor. Perut ibu, kaki bagian yang jauh, baru bagian yang kotor. Ya, baru bagian yang kotor. Ini kemudian ibu maaf, coba dimiringin ibu, miring.
Ini kita tempel ke sini, nggak apa-apa. Ini sambil kita buang ke, ini ada kain enggak? Kalau ada kain nanti biarin aja nanti kain begitu, kemudian kita ganti softpack. Ini kan sudah ini softpack, baru kita lepas. Kalau misalnya masih kotor, kita ambil lagi ini dengan air BTP yang baru tentunya, yang ini kan sudah penuh dengan darah. Nanti kita bersihkan lagi yang lain. Kalau perlu pilihnya kita bersihkan. Tapi dia darahnya sudah tertampung di softtek. Mending softtek apa pampers sih, Bu? Suka-suka. Mau pampers mau, karena darahnya juga akan banyak. Iya kan? Nggak akan ini akan cepat penuh. Baru kita pasangkan celana. Kegedean. Ngilu gak? Jadi miring aja suruh miring. Oh iya. Miring kiri, miring kanan. Baru ganti. Nanti ibu gak mandiin, Bu? Gak usah. Nanti ibu 2 jam harus sudah turun. Sudah mandi, yang penting ibu tidak ada darah dari ini. Ya, ini ganti. Pakai ya Bu. Nah, ini dipakai. Bayinya Salam deh. sudah, kemudian dalam 2 jam, 1 jam pertama, kemudian kita bayi ke bayi, diambil, kemudian di Vitamin. timbang, ukur berat badan dan lain sebagainya, sambil diberikan Salep mata. salep mata dan Vitamin. vitamin. Jadi disiapin itu pemeriksaan nanti. Sudah selesai, terakhir adalah menguji patogram. Ya, oke, ini sudah dikasih lagi ke ibunya. Boleh, ibu ini baru boleh silakan disusui, ya, atau misalnya kalau ibunya mau istirahat boleh ditaruh di anak di dalam inkubator, dihangatkan atau di tempat bayi disorot pakai ya. Kemudian atau bapaknya mau mengajarkan silakan. Kemudian cuci, lakukan klorin, buang ke infeksius. Nah, ini belum selesai. Kita mulai membuka. Nah, kemudian nggak enak kan? Nggak ada bayinya. Pasti telat dikit panas dingin dia. Ya, ini sudah. Oh, jangan lupa ini disemprot. Bilang. Baru ini kembali. Kalau mau lipat ini baru ini. Jadi kita pakai di sini. Ya. Pendek di sini kan. Kita cuci tangan. Selesai. Tadi salah tidak mengganti. Anu, ya. Sebelum darah itu sempat dulu ya, Bu? Udah tadi. Udah tadi. Tadi pas awal. Sama itu kalau
dulu sih kalau di sini kan dia direndam dulu 10 menit baru dibuang. Kalau sekarang kan buang, Langsung dibuang aja ya. cuci tangan dulu biar dia tidak ada, sudah bersih, tidak ada darah, baru kita buka kembali langsung buang. Sekali pakai, enggak boleh refill. Ya. Berarti nggak usah dicelupin ke itu dulu Apa itu? tangannya. Ya kita cuci tangan dulu di dalam. Iya, dia klorin jadi Dia kecelup kan? dicelup Baru doang. kita kembali. Iya. Kan tadi saya bilang cuci tangan di larutan klorin, kemudian Terus DTT. kembali. Buang ke sampah. Kalau di sini itu kan direndam 10 menit dulu sarung tangannya baru dibuang. Itu nggak usah ya Bu ya? Ya, karena kenapa itu kita sudah akan buang, Langsung buang gitu. langsung buang. Kalau itu mau dipakai lagi, cuci nanti cuci deh. Apalagi yang terlewat? Oke. Iya. Gitu ya. Keren 60 tahun. Nah, yang repot nanti tergantung kan pas jangan mau kasih dia. Ya terserah sih sebenarnya kalau ujian nanti dosennya suka-suka kan pasti kan ada seketika fase memberitahu ibu keluarga dan hasil pemeriksaan dalam dan DJJ kan itu ada kalau nggak salah memberitahu ibu dan bapak tentang hasil ya. Nah itu poinnya banyak kan. Setelah ini jadi dia kan memberitahu bapak kan keluarga ibu dan keluarga. Poinnya kan banyak banget tuh. Mengajarkan ibu mengedar, dukungan suami, siapa ibu yang mau mendampingi suami atau keluarga lainnya. Kemudian kalau nutrisi, kalau mau minum atau apa, ajarkan bapak untuk memberikan makan dan minum, makan dan minum biasanya ya. Kalau makan kan nggak mungkin. Tapi bisa jadi kalau kita melihat dia terlalu lemes, bisa kita kasih dia makan, tapi makannya boleh bubur, disarankan, atau roti. Itu aja, yang lainnya tidak. Jangan nasi rames, ya, gak usah, karena pasti akan muntah kalau dikasih itu. Jadi berikan yang mudah diserap. Kalau roti kan masuk mulut langsung melumer dia. Ya, kalau regal atau roti apa? Tari roti juga langsung jadi merah. Jadi roti itu akhirnya dia langsung terserap dan mudah berkembang jadi glukosa, gitu ya. Itu dan ajarkan juga posisi. Tadi mau bu posisinya mau yang seperti apa? Kalau posisi jongkok, oke bu, dulu ajarkan dia posisi jongkok yang benar. Terus mengurangi rasa sakit, ajarkan bapak untuk massas belakangnya. Jadi keterlibatan keluarga itu perlu pada saat persalinan. Apalagi, oke, kalau itu sudah barulah kita lihat monitoring ke kemajuan persalinannya. Lihat pada saat ibu mengedam ada nggak kepala maju atau tidak. Kalau kepala maju, ayo bu bagus, motivasi. Ya bu bagus, ayo ngedamnya sudah benar. Terusin bu, kalau perlu kasih kaca, bu lihat tubuh kepalanya sudah, rambutnya sudah Terlihat. ya sedikit lagi. Itu ibu akan lebih semangat. Karena dia sudah melihat, oh itu ya sebentar lagi. Yang harapannya itu sebentar lagi udah selesai gitu loh. Jadi ibunya nggak lemes, karena dia tahu kalau sebentar lagi. Itu yang dibutuhkan. Jadi boleh bawa kaca, boleh kamu untuk memperlihatkan melihat kan ibu nggak bisa melihat dan jadi kan atau kamu videoin terus kamu kasih
Bu, tuh lihat kepalanya sudah di sini. Ayo, Bu. Banyak. Jangan diemin aja tuh. HP dan lain sebagainya. Itu loh. Itu teknik memberikan motivasi kepada ibu. Ya. Oke. Ya. Terus baru 5-6 cm. 5-6 cm di depan vulva kepala itu berarti dia sudah aged, benar-benar aged. Baru letakkan semua di kain, handuk. Kenapa? Supaya tidak cepat kotor. Bayinya belum lahir, ini udah semua kotor kena ini. Tapi kalau 5-6 cm ini ibu udah ngeden 1-2 kali ngeden udah lahir. Udah keluar. Jadi sebenarnya ibu tidak boleh mengedam sebelum 5-6 cm. Ibu harusnya relax, tarik nafas panjang Bu, keluar. Kenapa? Jadi ininya relax, ototnya bayinya akan mudah turun. Nah udah 5-6 cm baru. Kalau ibunya nggak kuat ngeden, mau ngeden silakan, karena juga pembukaan tok sudah lengkap. Cuma biasanya kalau kepala masih tinggi itu bisa sejam, bisa setengah sampai 1 jam. Ibu akan kelelahan. Kalau ibu udah kelelahan, isinya juga akan berkurang. Ada lagi yang mau tanya? Ibu izin tanya, kalau teknik ngeden itu yang ngajarin kan kita ya Bu. Nah itu gimana tuh? Apa belajar itu cara kamu? Ngeden intinya adalah seperti kamu keras. Nah, kamu tidak buang air 3 hari, terus buang air kan kayak batu tuh, kayaknya. Ya, siapa yang pernah ngalamin? Saya. Banyak. Udah batu, udah nonton tapi nggak keluar. Ih, jurang banget. Kalau bersalin juga rasanya seperti itu. Ya. Jadi gitu. Ini serba salah udah kan kepala udah di situ tapi nggak keluar. Maka ketika dia keluar rasanya leganya setengah mati. Hanya dari kepalanya saja. Ngedennya bagaimana? Ya ngedennya supaya mengeluarkan sakit. Jadi ngedennya adalah di bawah. Pantat harus nempel ke bawah. Dan ngedennya tarik napas. Kemudian itu juga nggak apa-apa. Sebenarnya kan yang mendorong adalah kontraksi. Kita ngeden itu hanya membantu kontraksi untuk mendorong bayi. Jadi nggak boleh mata tertutup. Kenapa? Karena nanti ngedennya di leher, bukan di abdomen. Ini ototnya yang keluar. Ya. Dan kenapa dia harus ketemu gigi? Jangan sampai dia lidahnya tergigit. Jadi makanya gigi ketemuin sama gigi. Karena kalau udah ngeden coba sakit kayak gitu rasanya udah bener aja. Sorry ngalamin, bener kan? Kalau udah di kamar mandi harus gimana sih? Iya karena saya pernah. Iya kan, aduh ini mah kayak gini ya, udahlah diri aja dulu deh gitu, diri saya di kamar mandi. Oh iya, memang harus begitu. Jadi dia atau relax, pantatnya benar-benar ditaruh di tempat itu